Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah lewat online. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat nomor 415. Gembala baik bersuling nama Tuhan. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sugis Irianto. Bapak Pendeta, kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Allah Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah hadir di tengah-tengah kami dan di dunia ini. Berkatilah kami umat-Mu ya Allah. Di dalam merayakan ibadah pagi ini, Tuhan memberkati dan Tuhan menghantar ibadah awal sampai akhir dengan sukacita. Kuasa Roh Kudus membawa boleh kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita pada pagi hari ini kita awali ibadah ini dengan satu pengakuan dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita ini adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta bersetia sampai selama-lamanya.
Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, mari kita memuji nama Tuhan melalui Khotbah Jumat 281 bait pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk memperbaiki dia. Katanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, katanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat Tuhan, sesungguhnya kita belum mampu melaksanakan perintah Tuhan secara sempurna dalam hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan kita mengaku atas segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka sama saja
kita menyesatkan diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Maka marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah sambil dalam hati berkata demikian. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami sudah berbuat dosa, berbuat kesalahan serta kejahatan. Apalagi memberontak terhadap Allah dengan meninggalkan perintah Allah serta semua perintah-Mu. Karena itu ya Allah, kiranya Engkau mendengarkan doa serta permohonan hamba ini, serta kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan terhadap semua dosa kami ini. Permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu bukan berdasarkan kesucian hati kami, tapi hanya adalah kasih karunia Tuhan semata. Amin. Dipersilakan. Berikan pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu ialah setia dan adil, sehingga Allah akan mengampuni dosa kita dan membersihkan segala kejahatan kita. Karena pertolongan Allah itulah kita memperoleh keselamatan berdasarkan anugerahnya serta iman kita. Dan sumbernya bukan daripada kita, melainkan hanya dari kasih karunia Allah saja. Maka kita harus mengucap syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tidak terkirakan itu. Sidang jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Allah sesuai dengan jadwal dari majelis jemaat, yaitu terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian kitab Wahyu pasal yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama dan sidang jemaat akan membaca dalam kitab masing-masing. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu.
Demikian firman Allah pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Saudara jemaat, mari kita satu dalam doa untuk menaikkan syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kekuasaan di dunia dan di surga dan di bumi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan kasih Tuhan dan perkenan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Apabila pada pagi hari ini kami boleh bersekutu dalam ibadah melalui online pada pagi hari ini Tuhan, semua itu hanya karena izin Tuhan dan karena kasih Tuhan semata. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang dapat menangkap siaran ini. Tuhan berikan kepada mereka damai sejahtera. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, baik jasmani dan rohani. Tuhan teguhkan iman mereka Tuhan di dalam situasi kondisi sekarang ini. Tuhan yang akan beracara dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai orang beriman. Tuhan pelihara mereka Tuhan dalam tugas dan pekerjaannya, apapun pekerjaannya. Tuhan akan memberikan penyertaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan kehidupan kami yang melakukan sebagai pelihara dari hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden sampai pada Menteri dan semua aparat pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati, kiranya berikan kekuatan, berikan kemampuan sehingga para pemimpin kami ini boleh membawa bangsa ini ke suatu kondisi yang lebih baik dan menuju pada kondisi masyarakat adil makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya semua yang hadir pada saat ini, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada yang bisa menangkap siaran ini, Tuhan berkati, Tuhan siapkan hati pikiran mereka. Dan apa yang akan kami dengar pada pagi ini boleh membangkitkan semangat kami, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh mendapat pengharapan pada kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi ini buat kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya. Amin. Saudara Tuhan, ada kesempatan pada kita untuk memberikan persembahan, sambil memberikan persembahan baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing yang mengikuti acara siang Tuhan ini untuk memberikan persembahan sambil membuka hitung jemaat, yaitu hitung jemaat nomor 289, baik yang pertama sampai yang seterusnya.
Engkau beri. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dari umat yang telah selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah menyediakan menyampaikan persembahan pada pagi ini. Jemaatmu yang pada saat ini ikut mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan berkati, Tuhan tuntun kehidupannya dalam mereka beraktivitas sehari-hari. Tuhan berikan kesehatan dan iman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat bersyukur kembali. Sidang jemaat Tuhan. Salam. Pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat pagi, selamat di minggu dalam acara ibadah secara online. Pada pagi hari ini kita sesuai dengan bacaan kan tadi kita telah tertayangkan, yaitu kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Mari kita baca sekali lagi, Bapak Ibu, sebagai landasan untuk membahas dan merenungkan firman yang akan kita sebagai pokok bahasan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sidang jemaat Tuhan, kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan yang telah diturunkan oleh Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri, atau orang lain bilang Isa Al-Masih, kepada hambanya Yohanes melalui para malaikat yang diutusnya, yang ditujukan kepada umat manusia, dan khususnya pada ayat ini ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Jadi ada beberapa jemaat yang dikirimi tulisan ini yang dari kitab Wahyu ini kepada 7 jemaat. Salah satunya penerima surat ini adalah jemaat Philadelphia. Siapakah Yohanes? Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Yohanes adalah salah satu murid dari Yesus Kristus, dari 12 murid yang dalam kehidupannya beliau melayani sampai akhir hayatnya. Kalau rasul yang lain banyak yang berakhir dari pelayanannya meninggal teraniaya dan seterusnya. Tetapi salah satu dari rasul ini, yaitu dari 12 rasul ini, yaitu Rasul Yohanes, beliau hidup sampai ke masa tua, dan beliau yang menerima wahyu dari malaikat utusan Yesus Kristus dan penebus itu, yang ditujukan kepada semua umat manusia, khususnya pada pagi hari ini kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 11 ini kepada jemaat di Philadelphia. Kita jemaat Tuhan, wahyu atau kata wahyu dalam istilah Yunani disebut apokalipsis, yang memiliki 3 arti. Yang pertama adalah dari tempat persembunyian, arti yang pertama. Arti yang kedua adalah untuk mengungkapkan. Yang ketiga adalah untuk menyingkapkan sesuatu. Apakah yang diungkapkan dan apa yang disingkapkan atau dibuka dari apa yang rahasia itu? Bapak Ibu sekalian kasih Yesus Kristus kita bahwa dalam kitab Wahyu sesungguhnya adalah berita tentang apa yang akan terjadi, belum terjadi sampai saat ini, belum terjadi, tapi nanti pada
masa yang akan datang. Entah kita ini sebagai umat percaya masih ikut merasakan atau tidak, itu Tuhan yang tahu. Pada pagi hari ini, kalau kita merujuk kepada Wahyu pasal 3 ayat 11 ini ada tiga bagian yang kita bahas. Yang pertama adalah ayat 11a yang berbunyi, Aku datang segera. Aku datang segera. Mungkin kita bertanya, segeranya itu kapan ya? Kalau kita ini membaca Alkitab, Petrus sering mengatakan, Rasul Petrus, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dekatnya seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Padahal berita itu disampaikan 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang belum datang juga. Dan menurut kita sudah beberapa generasi yang ada dan yang sudah tidak ada. Tapi mari kita lihat bahwa waktu untuk Tuhan berbeda waktu untuk manusia. 1000 tahun bagi kita mungkin 1 hari begitu. Nah inilah kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan melalui wahyu ini, itulah adanya, bahwa sekalipun waktu yang akan datang kita tidak mengetahui, tetapi sesungguhnya itu pasti akan terjadi. Karena itu firman Tuhan, ya dan amin. Sudah coba Tuhan, kita membaca di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 sebagai rujukan daripada apa yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 11 ini. Yang demikian, sebab anak saya ulangi, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan berarti ditegaskan oleh Injil Matius bahwa benar Sang Penebus atau anak manusia atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih akan datang tepat pada waktunya yang kita belum tahu, karena dalam kita mengatakan aku datang seperti pencuri. Tidak ada orang di dunia ini yang mengetahui datangnya pencuri, karena pencuri akan datang pada orang terlena, tidak tahu. Itulah yang dikasih Tuhan bahwa kedatangan manusia akan benar-benar terjadi sebagai hari penghakiman. Siapakah aku di sini atau anak manusia di dalam Injil Matius ini? Aku di sini adalah yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, putra Maryam atau putra perawan Maryam atau Bunda Maria, sebagai firman yang hidup dan telah menjadi manusia dan ada di antara kita, tertulis dalam 1 Yohanes 1 pasal 1, 1 Yohanes 1 ya 1 dan seterusnya, yang menjelaskan tentang sang firman. Firman itulah yang dimaksudkan anak manusia atau aku itu, dan aku itu pasti akan datang pada masa yang akan ditentukan oleh Allah sendiri, oleh Bapa yang di surga, dan kehadirannya dalam kemuliaannya. Digambarkan di sana bahwa kemuliaan surga itu tidak bisa terbayangkan oleh kita, bagaimana mulianya Tuhan. Dan sering kita mendengar kesaksian bahwa orang-orang yang diberikan karunia untuk melihat satu penampakan, bukan penampakan setan, bukan ya, maksudnya melihat penglihatan, dalam istilah Kristen penglihatan
tentang keberadaan Tuhan Yesus. Di kesaksian banyak orang yang telah diberikan kesempatan untuk melihat, digambarkan sebagai wajah yang bersinar. Manusia tidak bisa melihat dengan sinar itu, dengan kewibawaan dan kemuliaan yang ada pada diri sang Mesias itu. Dalam Alkitab juga dikatakan demikian, sama. Artinya bahwa kehadiran Tuhan Yesus pada akhir zaman itu pasti dia akan amin. Sejumlah Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan di situ dikatakan dalam kitab Injil Matius tadi, membalas setiap orang menurut perbuatannya. Iya kan? Jadi membalas. Bukan berarti Tuhan itu dendam, bukan. Tetapi Tuhan hadir akan membuat pengadilan yang adil. Dikatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Jadi kita bayangkan, kita lihat dalam persidangan di dalam pengadilan dunia, dalam memutus satu perkara, hakim dunia, hakim tingkat apapun, baik pengadilan negeri tinggi, mahkamah agung dan seterusnya, pasti menggunakan dalam nama Tuhan, atas nama Tuhan yang Maha Esa. Diputuskan ini dengan hukum sekian tahun dan sebagainya. Vonis yang diterima oleh si tersangka atau pesakitan itu atas dasar dari beberapa informasi, keterangan saksi-saksi dan seterusnya, sehingga akhirnya hakim memutuskan setelah mendengar dan membaca dan melihat keterangan dari para saksi, jaksa dan pembela dan penasihat hukum, hakim memutuskan, maka atas dasar dari informasi ini diputus sekian tahun. Tetapi sang hakim yang adil, Tuhan Yesus Isa Al-Masih, tidak memerlukan saksi, karena tidak ada yang tersembunyi, tidak ada satu yang tersembunyi dalam diri kita masing-masing. Bahkan dalam situ ada kitab kehidupan yang mencatat tentang orang percaya yang telah dengan setia ikut Tuhan sampai pada akhir hayatnya. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam ayat 11b dari Wahyu pasal 3 ayat 11 tadi, saya dikatakan, peganglah yang ada padamu. Saya ulangi, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu di sini adalah kepada jemaat di Philadelphia. Apa yang ada padamu diperintahkan untuk memegang teguh. Sudah jemaat Tuhan, kalau membaca dari pasal 3 ayat 1 dan seterusnya ini sebelum ayat 11, ini dikatakan bahwa sang firman berkenan pada jemaat di Philadelphia, karena jemaat di Philadelphia pada waktu itu adalah dalam kondisi banyak menyesat atau banyak ajaran-ajaran sesat, sehingga mempengaruhi semua jemaat. Tetapi di Tuhan, jemaat Philadelphia di sini digambarkan sebagai jemaat yang taat dan setia dengan tekun. Jemaat Philadelphia ini mengikuti perintah Tuhan Yesus, ajarannya, imannya, pelayanannya, dan seterusnya dengan tekun dan setia, sehingga dalam firman yang dibawakan oleh malaikat ini, yang disampaikan oleh malaikat pada Yohanes, disampaikan bahwa Allah berkenan kepada jemaat di Philadelphia. Oleh karena itu, apa yang ada padamu, saat ini kita di sini sekarang ini, ada yang ada padamu, pada kita masing-masing. Dan akhirnya pada saat ini, di tempat ini, maupun seluruh yang menyaksikan acara ini, ditujukan juga kepada kita semuanya. Apa yang ada padamu, peganglah dengan teguh. Apa itu yang ada padamu? Yaitu iman kita, pengajaran dari Yesus Kristus, iman kita yang selama ini sudah kita pegang, kita ketahui,
teguh kasih dan pelayanan. Dalam kitab Wahyu ini, dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 ini dikatakan bahwa jemaat Philadelphia digambarkan hidup yang setia, tekun, sehingga mendapat penghargaan dari Sang Firman. Diberi penghargaan. Peganglah apa yang telah ada padamu. Kita juga, mari kita memegang apa yang ada pada kita. Dalam di kitab yang lain, dalam Wahyu 2 ayat 25, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 25, katakan, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sampai aku datang. Sang Firman yang akan datang yang kedua kali itu belum datang. Tetapi dalam rentang waktu ini kita digunakan untuk memegang apa yang kita telah dengar, apa yang telah kita baca, apa yang selama ini telah kita lakukan. Itu harus kita pegang sampai dia datang. Kapan itu? Ya kalau kita sekarang sudah mati lah ya. Tapi kita meninggal, kita pegang. Orang Jawa bilang gondeli, bukan teguh. Gondeli itu walaupun syarat-syarat kita gondeli gitu ya. Karena apa Bapak sekalian? Dalam perjalanan kehidupan orang percaya, justru pun juga pada jemaat di Philadelphia waktu itu bahwa ajaran sesat yang melanda mereka itu sangat begitu hebat pengaruhnya, sehingga banyak orang yang undur diri. Tetapi jemaat Philadelphia itu tetap setia dan tekun, sabar menanti dan melayani Tuhan. Nah itulah Bapak sekalian, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 22 dikatakan, dan kamu akan diberi, seulangi, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, kita akan bertahan. Kita tahu dalam hidup kita mungkin saat ini kita melakukan sesuatu yang sesuai, setia dan sebagainya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan suatu saat karena perubahan lingkungan, perubahan kondisi dan sebagainya akan berubah. Orang akan berbalik dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah inilah pesan nilai yang dikatakan apa yang kita katakan, peganglah itu. Dan cuma Tuhan yang kasih, kemudian janji Tuhan. Apakah yang harus kita terima? Apakah atas dasar kesetiaan itu yang akan kita terima nantinya? Dalam ayat yang B atau kitab Wahyu pasal 3 ayat 11 yang ke C mengatakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu, kalau kita dalam sejarah Indonesia ya, itu kan banyak kerajaan. Ini kerajaan yang salah satu terkenal adalah kerajaan Majapahit dan lain-lain. Banyak kerajaan Indonesia ini. Seorang raja digambarkan sebagai seorang yang memiliki kuasa dan wibawa di seluruh negeri itu. Dan secara fisik ditandai dengan mahkota. Nah, apa itu mahkota dalam bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia? Saya menyebut dari sana mahkota atau mahkota. Nah di sana dikatakan mahkota dari sendiri mahkota atau makuto. Makuto ya. Artinya adalah hiasan atau songkok kebesaran bagi raja. Ya, kalau banyak kita temui hiasan kepala tanda seorang raja itu adalah mahkota, dan atau songkok atau peluk
Pulo dan Pati ini Pulo Kanegoro, yaitu satu tanda kebesaran seorang raja. Adipati saat itu yang menggunakan pulo ya, yaitu seperti kopiah itu, yang silinder ya bundelnya di atas seperti itu, dan itu ada emasnya biasanya. Nah itulah tanda kebesaran bagi seseorang yang diangkat sebagai raja. Kemudian arti yang kedua adalah menguasai. Arti yang ketiga adalah gelar kebesaran. Mahkota itu sebagai gelar kebesaran. Nah kita kaitkan dengan masyarakat biasa, masyarakat umum, kita sering menyaksikan adanya Ratu Kecantikan, Miss Indonesia, Putri Indonesia, atau Miss Dunia, atau Miss Internasional. Biasanya dalam satu perlombaan itu atau pertandingan itu, kontes yang mendapatkan satu penghargaan yang menang nomor satu adalah pakai mahkota. Itulah yang disebut hiasan atau gelar kebesaran atau mulia. Bagaimana dengan kita sebagai umat Kristen? Apa yang dimaksud dengan mahkota dalam Injil Matius tadi atau dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 ini, dalam Wahyu pasal 3 ayat 11 C, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Yang jemaat, apa-apa yang kita telah lakukan, apa-apa yang telah kita dengar dan lihat dan rasakan sebagai orang percaya, kita diberitakan pemegang supaya tidak diambil oleh orang, tidak diambil. Mahkota itu sebagai satu semacam orang mengatakan pahala ya, atau dalam Kristen dan pahala namanya kasih karunia, anugerah kepada kita. Jangan diambil oleh orang lain. Apa maksudnya? Diambil oleh pengajaran lain, diambil oleh paham-paham lain, diambil oleh satu kondisi tertentu yang membuat kita berdiri dari Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksudkan memegang apa yang ada pada kita. Jadi Tuhan mengatakan mahkota itu akan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang Tuhan, mari kita satu dalam doa, mengucap syukur atas segala apa yang kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, berikanlah kepada kami kekuatan, keteguhan hati dan kesetiaan kepada ajaran dan perintah-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan mahkota anugerah keselamatan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Semua yang ada dari kami dan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan telah mengajari kami berdoa yang benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini menurut kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yaitu mempercaya satu, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. Dua, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Tiga, yang dikandung terus dari Maria. Empat, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula pada iman orang mati. 6,
naik ke surga sebagai Allah yang sebagai yang berkuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya bahwa Roh Kudus. 9. Percaya Yesus dan 6. Perkara Kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Menjadi 13. Hidup yang kekal. Amin. Dari silakan majelis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kita dapat beribadah walaupun melalui online, dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang beribadah di rumah maupun tidak bisa mengikuti online tetapi dengan cara berdoa sendiri-sendiri di rumah. Yang pertama, kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih pada Bapak Irmanto yang pada pagi ini melayani dalam ibadah online. Kami juga mengucapkan terima kasih sehingga Majelis Gereja mendukung dalam acara ibadah online pada pagi ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan Tuhan, baik yang ikut multimedia maupun sinyal. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam pelayanan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa ibadah online ini dilakukan dalam rangka mendukung langkah-langkah pemerintah Kabupaten Pati untuk mengurangi angka COVID-19 yang sangat tinggi di Kabupaten Pati ini. Dan kami percaya Bapak Ibu untuk bisa menjaga diri dengan menerapkan 6M. Kiranya juga Bapak Ibu yang di rumah juga aktif, yang belum vaksin kami untuk dapat vaksin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk ibadah besok Minggu akan kami infokan lagi di dalam grup Facebook ataupun di dalam WA grup GIPJ Telukbumi. Karena sampai saat ini kita juga mengikuti perkembangan untuk laporan COVID-19 dan juga mengikuti info-info dari pemerintah Kabupaten Pati. Dan dalam mendukung pelayanan ini di dalam persembahan gereja, kiranya Bapak Ibu dapat mengumpulkan diri di rumah dan nanti apabila ada ibadah aktif kembali dapat diberikan di dalam gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Sidang jemaat dan pemirsa di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita merespon firman Allah tadi dengan memuji nama Tuhan melalui kedua jemaat nomor 340 yang pertama dan yang kedua.
dan kita menerima berkat Tuhan. Mulailah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh yang kudus menyertai kita sekalian yang kita tempat ini dan semua jemaat yang ada di mana tempat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sungguhlah Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia di hati menunggu aku datang. Mari sungguhlah Tuhan Yesus memanggil